Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Seperti yang kita ketahui, saya ulang kembali untuk peta konsepnya. Untuk sistem persamaan linear dua variabel, itu yang perlu dipelajari yaitu tentang pengertian dari SPLDV itu sendiri, kemudian menentukan model matematika, penyelesaian SPLDV, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual dalam bentuk model matematika dan penyelesaiannya. Nah, untuk pengertian SPLDV itu sendiri sudah kita bahas kemarin. Kemudian untuk pertemuan kali ini nanti akan membahas tentang model matematika, menentukan model matematika dari suatu permasalahan kontekstual. Ya. Nah, dari pengertian SPLDV itu sendiri, masihkah kalian ingat apa itu SPLDV? Ya, pasangan dua persamaan linear dua variabel atau lebih yang ekuivalen dengan bentuk umum AX plus BY sama dengan P, CX plus DY sama dengan Q. Dengan ABC, D tidak sama dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Dan ABC, D, PG itu adalah anggota bilangan real. Nah, dengan penyelesaian simultan atau serentak terpenuhi oleh pasangan terurut yaitu X 0, Y 0. Dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, itu adalah pengertiannya. Kemudian, dalam menentukan model matematika, sebelum kita tentukan model matematikanya, silahkan disimak video berikut. Nah, ini ada Betty. Betty datang ke koperasi membeli spidol dan buku tulis. Ini Rani. Rani juga membeli spidol dan membeli buku tulis. Nah, ini Fani. Fani juga membeli buku tulis dan spidol. Nah, dari permasalahan yang kita amati tadi, apa yang kita peroleh? Ya, kita peroleh data tentunya ya, yaitu Betty membeli 3 buku tulis dan membeli 2 spidol. Dia membayar 13.000. Kemudian Rani datang ke koperasi juga membeli sebuah buku tulis dan ya 3 spidol dengan harga 7.000. Fani juga datang ke koperasi membeli 2 buku tulis dan 1 spidol. Namun Fani belum bisa membayar. Nah, ini suatu permasalahan. Berapa uang yang harus dibayarkan oleh Fani jika dia membeli 2 buku tulis dan 1 spidol? Namun, itu tidak dipelajari saat ini. Saat ini hanya akan menentukan model matematikanya saja. Nah, setelah menentukan model matematika, baru kita akan menentukan berapa harga atau uang yang harus dibayarkan oleh Fani tersebut. Nah, langkah-langkah yang harus kita tentukan yang akan kita lakukan.
dalam menentukan model matematika, yaitu yang pertama menentukan karakteristik permasalahan. Nah, tadi Bu Guru sudah katakan bahwa Betty membeli 3 buku tulis, kemudian membeli 2 spidol, dia membayar 13.000. Sedangkan Rani membeli 1 buku tulis dan 3 spidol dengan harga 7.000. Sedangkan Fanny membeli 2 buku tulis dan 1 spidol. Nah, harganya berapa? Kita belum tahu. Nah, ini langkah pertama. Kita buat sejenis tabel, kita tentukan, kita pilah-pilah Betty membeli apa, harganya berapa, dan seterusnya. Kemudian, langkah kedua, yaitu menyatakan dalam bentuk variabel. Nah, kita misalkan buku tulisnya adalah X, kemudian spidol adalah Y. Apakah harus X dan Y? Tidak ya jawabannya. Boleh diganti A, B, boleh diganti X, apa namanya, YZ, atau PH, atau KL, dan seterusnya boleh. Yang pasti aturannya adalah menggunakan huruf kecil. Abjad dari A sampai Z, tapi penulisannya dengan menggunakan huruf kecil. Kemudian langkah yang ketiga, yaitu menyatakan hubungan antar variabel atau kita tentukan model matematikanya. Nah, tadi yang pertama, kasus yang pertama adalah Betty membeli 3 buku tulis dan 2 spidol. Buku tulis kita tadi sudah memisalkan X, 3 buku tulis, maka bisa ditulis 3X ditambah 2 spidol, berarti 2Y, dan dia membayar 13.000. Sedangkan Rani membeli 1 buah buku tulis atau ditulis X ditambah 3 spidol, 3Y, dan dia membayar 7.000. Sedangkan Fanny membeli 2 buku tulis dan sebuah spidol. Ditulis 2X plus Y sama dengan berapa, karena belum tahu ya. Belum tahu harganya, maka cukup ditulis 2X plus Y. 2X plus Y sama dengan berapa, seperti itu. Nah, jadi model matematika yang didapat dari permasalahan yang ditampilkan tadi yaitu 3X plus 2Y sama dengan 13.000, X ditambah 3Y sama dengan 7.000, dan harus kita tentukan atau yang ditanyakan berapa harga 2X plus Y. Seperti itu. Itu adalah model matematika yang diharapkan. Nah, mudah kan? Sekali lagi, kita belajar lagi untuk menentukan model matematika. Nah, ini kantin sekolah. Kantin sekolah ya sering dikunjungi siswa. Namun ada permasalahan di sini. Hanif adalah siswa pindahan. Dan belum pernah jajan di kantin Bu Gugun. Namun dia ingin membeli. Nah, Hanif adalah siswa pindahan dan belum pernah jajan di kantin Bugun. Namun, dia ingin membeli permen dan tahu goreng di kantin Bugun. Karena uang sakunya tertinggal atau ketinggalan di rumah dan hanya membawa uang terbatas, maka dia bertanya pada Dewi dan Sukma. Dewi dan Sukma ini adalah temannya. Berapa harga tahu goreng dan permen yang mereka beli untuk menentukan berapa banyak permen dan tahu goreng yang akan dia beli atau Hanif beli. Hanif beli. Hanif. Ya, agar uangnya cukup. Seperti itu. Nah, dari pertanyaan yang dilontarkan Hanif pada Dewi dan Sukma, nah, Dewi membeli 5 permen dan 3 tahu goreng, sedangkan Sukma membeli 4 permen dan 2 tahu goreng. Dewi harus membayar 4.300 dan Sukma
harus membayar 3.200. Berapakah harga tiap permen dan tiap tahu goreng? Nah, tuliskan model matematikanya. Nah, langkah pertama tadi apa? Ya, benar. Langkah pertama menentukan karakteristik permasalahan. Sukma tadi membeli permen sebanyak berapa? Sukma membeli permen sebanyak, ya benar, Sukma membeli 4 permen dan 2 tahu goreng. Dia membayar berapa? 4.000. Sukma membayar 3.200. 3.200. Sukma membeli 4 permen dan 2 tahu goreng. Sedangkan Dewi, ya, Dewi membeli 5 permen dan 3 tahu goreng. Dia membayar 4.300. Nah, ini karakteristik permasalahan yang kita amati tadi. Kemudian langkah yang kedua tadi apa? Oh iya, memisalkan atau menyatakan dalam bentuk variabel dengan permisalan, yaitu misal banyak permen itu adalah A, kemudian banyak tahu adalah B. Variabelnya A dan B. Kemudian ya, langkah berikutnya yaitu ya, menyatakan hubungan antar variabel. 4A 4 permen dan 2B 2 tahu dengan membayar 3.200. Ini yang dibeli oleh Sukma. Sedangkan Dewi tadi membeli 5 permen dan 3 tahu goreng. Dia membayar 4.300. Nah, inilah model matematika yang diinginkan. Nah, untuk penyelesaiannya tadi kan ditanyakan. Ada yang ditanyakan yaitu harga setiap permen dan setiap tahu goreng. Nah, ini kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Nah, sudah pahamkah? Sudah jelas ya? Ya. Nah, untuk lebih paham lagi, silahkan kalian coba. Ada satu permasalahan di sini. Kalian cermati, kalian identifikasi, kemudian tuliskan dalam buku tulis kalian. Lakukan dengan sesuai langkah-langkah tadi. Ada 3 langkah tadi ya. Yang pertama yaitu, ya, langkah pertama yaitu ya, menentukan karakteristik dari suatu permasalahan. Dari permasalahan ini kalian tentukan karakteristiknya. Kemudian langkah yang kedua, ya benar, menyatakan dalam bentuk variabel. Kemudian yang ketiga, menyatakan hubungan antar variabel atau nanti model matematika yang ditanyakan. Ini uji pemahamannya. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Kemudian nanti hasilnya silahkan dipaparkan. Ya. Begitu saja dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.